Pak Hamid, terima Halo. kasih sudah hadir di podcast saya. Kehormatan saya diundang ini. Ini sebetulnya sudah 4 kali kami mengundang dan susah sekali dapatnya. Kali ini saya tidak bisa menghindar. Ya, kita sudah mendengar bahwa ada tanda-tanda akan ada perundingan perdamaian atau ada gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Ya. Kalau Anda sebagai orang pertama diplomat, kedua pernah menjadi praktisi dalam dalam runding, apa yang Anda lihat? Saya dari dulu saya yakin perang tidak lama. Oh, oke. Begini. Kalau Anda lihat sejak Perang Dunia Kedua, Amerika tidak pernah menang kalau perang itu panjang. Ya. Korea, Vietnam, terakhir kan melawan Taliban 20 tahun. Ya. Menang nggak dia? Ya. Enggak kan? Dan padahal Taliban itu bukan negara, hanya kelompok orang. Betul. Kedua, tidak ada perang tanpa melibatkan masalah ekonomi. Pertanyaannya, mampu nggak kawan kita ini United States of America membiayai perangnya? Tidak. Dalam satu hari dia harus keluarkan uang $2 miliar, berarti 30 berapa itu? Ya sekarang 38 triliun lebih. Ya. Per hari loh. Iya, per hari. Mampu nggak dia punya itu? Nah, masalahnya adalah ketika dia menyerang Iran, terjadi kesalahan kalkulasi. Kesalahan kalkulasi pertama, dia pikir bahwa Uni Eropa bahu-membahu dengan dia. Sehingga ada burden share. Ya kan? Menanggung. Ya. Sama ketika dia serang Irak dulu, yang biaya perangnya kan Saudi Arabia dan Kuwait. Sekarang siapa yang biaya? Tidak ada kan? Bahkan dia membiayai negara lain, yaitu Israel. Ya, harus membiayai Israel. Ya. Jadi dari perspektif ini, saya tidak pernah yakin Amerika memperpanjang perang ke sana. Bahwa Amerika dibawa kepemimpinan Donald Trump, gertak sana, gertak sini, itu soal gaya. Beliau kan memang gayanya begitu. Ya. Sayangnya yang dia hadapi adalah negara dan bangsa yang bernama Iran yang tidak pernah goyah dan gentar dengan gertakan. Karena dia mengalami kan 30 tahun di embargo secara ekonomi. Tetap saja survive. Nah, kalkulasi kedua yang salah. Kalkulasi dua yang salah. Amerika tidak menyangka bahwa Iran itu melawan habis-habisan. Dia pikir sama dengan bulan Juni 2025. Dia serang, lantas gencatan senjata berhenti kan? Kali ini enggak. Kenapa? Kira-kira. Dia menyerang orang yang sedang berpuasa. Kenapa kalau sedang jadi double ini nilainya. Anda menyerang saya, nasionalisme saya naik, sama ketika bangsa Korea, bangsa Vietnam melawan kan? Tapi ada faktor kedua, orang sedang beribadah kok serang di rumahnya. Saya kasih perbandingan, Bung ya. Orang salat saja di masjid begini kan? Tiba-tiba ada orang yang lewat. Dia kan cenderung begini. Jangan ganggu, saya sedang salat. Padahal bisa sebenarnya. Ini orang sedang berpuasa, kok ganggu kan? Jadi perlawanan itu dahsyat sekali. Untuk memperkuat tesis saya, 33 juta rakyat Iran sekarang tanda tangan petisi, siap mati, dan siap jadi tentara membela negaranya. Ya. On the other hand, di Amerika, setiap orang tua berteriak, tolong hentikan perang, tarik anak saya kembali. Ini kan? Jadi ada miskalkulasi itu. Nah, kenapa masih bisa bertahan? Pertama, bisa bertahan harga diri sebagai superpower kan? Dan sebenarnya secara militer udah kalah. Ini soal gengsi aja. Karena waktu dia menyerang pertama, dia kan mengatakan sama top days, hanya beberapa hari kan? Sekarang sudah 3 bulan, 90 hari. 3 bulan. 87 hari sekarang ini. Ya kan? Artinya apa? Dia tidak mampu. Tidak mampu. Nah, kalau kita bicara ini, coba cermati kunjungan Trump ke Cina, ada apa? Kita bahas ini lebih luas ya. Donald Trump ke Cina itu tujuannya, utamanya, wahai sahabat Cina, tolong deh
jangan suplai peralatan militer ke Iran itu. Kenapa ini? Coba, di antara kunjungan Trump itu, ada nggak statement bersama? Sebagaimana lah ya. Apalagi penandatangan piagam kerjasama. Nol. Sebaliknya Putin 2 hari kemudian, beda ya. 40 naskah kerjasama ditandatangan. Artinya apa? Basa-basi aja itu, mari kita tingkatkan ekonomi, perdagangan. Sesungguhnya adalah membisiki, tolong dong, jangan Anda suplai alat-alat. Kenapa Trump lakukan? Terbukti kan? Peralatan detektor Cina yang dipakai meruntuhkan kapal pesawat pesawat siluman, ya F-35 yang termahal dan tercanggih di dunia. Itu baru satu item. Nah, bisa nggak dibayangkan berapa alat yang disuplai Cina untuk itu kan? Nah, ini tujuannya ini sebenarnya. Saya tidak percaya basa-basi tingkatkan ekonomi dan sebagainya. Ya, bahkan kalau kita lihat ketika Donald Trump di Cina itu diterima dengan cara yang dianggap tidak sebagai pemimpin negara superpower. Penghina. Mau lihat penghinanya apa? Iya. Coba ya. Dia dibawa ke kebun. Ada taman. Jinping bilang, Mr. President, jarang sekali saya menerima tamu di sini. Wah, tersanjung Trump kan? Wah, terima kasih saya diberi keistimewaan. Tapi disambung lagi oleh Jinping. Tapi pernah saya terima Putin di sini. Kan luar biasa itu kan? Iya. Kedua, Trump dikenal sebagai Presiden Amerika yang menghilangkan itu kebun ros. Di White House kan? Iya. Kan terkenal itu. Iya, terkenal. Dia hilangkan, dan dia bangun apa gitu ya. Tiba di situ Jinping persembahkan roses ke dia. Artinya apa itu? Itu bahasa, itulah yang disebut gestur. Ya, gestur ya. Ya, gestur bahwa. Dan biasanya gestur itu lebih jujur dan lebih tajam daripada kata-kata. Apalagi di Cina. Kebudayaan timur kan, kebudayaan gestur dipakai. Iya. Ya kan? Kembali, saya betul-betul surprise dengan penjelasan tadi. Ada alasan sejarah, dalam perang Amerika bagaimana banyak yang tidak selesai dan kemudian keluar begitu saja. Kemudian ada alasan karena itu serangan waktu puasa dan itu menimbulkan militansi. Lalu kemudian kesiapsiagaan rakyat Irak sendiri yang puluhan juta untuk ini. Tapi kan kita selalu tahu bahwa perang ini kan berdarah-darah untuk keduanya, kira-kira baik Iran maupun Amerika gitu. Lalu kemudian sampai pada tingkat ya udahlah, mungkin kita semua berdarah-darah, lebih baik duduk di meja perundingan. Kalau lihat seperti itu, bargaining siapa yang lebih kuat sebetulnya? Begini, tidak ada bargaining yang lebih kuat sebenarnya. Ya kan? Yang ada adalah Amerika mau menghentikan perang karena dia rugi secara ekonomi. Ya, dan kedua ingat, ada kerugian terbesarnya secara politik. Dia ditinggalkan oleh sekutunya di Eropa kan. Sejak Perang Dunia Kedua, ini pertama kali Amerika bukan hanya ditinggalkan, dibelakangi oleh Uni Eropa. Jadi terlampau mahal ongkos yang dibayar. Nah, tinggal sekarang mencari gimana caranya agar muka saya ini terselamatkan. Jangan saya menyerah dan jangan saya mengambil inisiatif. Gitu ya. Macam-macam persyaratannya kan. Satu sisi dia mengatakan kita berundi, tapi sisi lain ada lagi. Yang penting ikut perjanjian Abraham Accord. Apalah makhluk apa lagi yang diajukan? Yang sebelumnya tidak pernah ada cerita tentang Abraham Accord kan? Sekali lagi ketika Donald Trump membargain dengan Abraham Accord, yang bereaksi apa? Negara Arab kan? Saudi, Bahrain. Oke, boleh kita ikut, tapi persyaratannya two state solution kan? Harus begitu. Impossible untuk dikaitkan dengan ini. Nah, gitulah. Jadi ini memang upaya menyelamatkan muka. Nah, sayang sekali di tengah situasi begini tidak ada negara kuat yang mau menjadi mediator.
hanya Pakistan. Pakistan, ya. Nah, Pakistan gagal, baru putaran pertama gagal. Ya. Dan saya bisa beritahu Anda kegagalannya kenapa? Ya, kenapa? Teknis. Kita bertempur. Ada pihak ketiga mau datang. Belum kita bertemu, mediator sudah mengumumkan ke publik, ya, poin-poin yang mau dibicarakan. Ya bagaimana cara? Iya, dalam belum negosiasi, duduk di situ. ya, dalam negosiasi itu semua yang mau dibicarakan harus dirahasiakan. Iya. Karena begitu terbuka, gengsi muncul. Iya. Gengsi muncul kan. Oh, bagaimana caranya kita berunding dengan Amerika? 15 poin. Ya. Hanya 2 poin menjadi hak, selebihnya kewajiban. Nah, marah Iran. Nah, itu. Mestinya semua masih di bawah meja. Satu-satu keluar, satu-satu. Itu pada saat perundingan aja baru umumkan. Ini belum apa-apa sudah dideklar ke publik kan. Oke, kalau kita masuk ke konten kesepakatan. Kan problemnya itu kan pertama menghentikan perang. Ya. Kemudian yang kedua soal pengayaan uranium. Ketiga soal Selat Hormuz. Ya. Keempat soal ada Iran tidak boleh membiayai proksi, kan gitu. Ya. Sama seperti sebaliknya, Amerika juga tidak boleh melakukan hal serupa, gitu. Coba. Bung. Semua yang Anda katakan itu sudah dibicarakan 2015 minus Hormuz. Iya, tahu nggak apa yang terjadi? 2015 dibawa kepemimpinan Presiden Barack Obama. Ya, itu ada disebut joint action, aksi bersama. Ya. Perjanjian melibatkan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. China, Amerika, Prancis, Inggris, dan Rusia. Plus Uni Eropa dan Jerman dan Iran. 15. Isinya seperti yang Anda katakan tadi. Ya. Bahwa pengayaan uranium itu dilakukan dalam rangka tujuan damai. Apa itu tujuan damai? Pembangkit listrik. Ya. Dan konteks pembangkit listrik ini ada 471 pembangkit listrik di dunia ini itu dengan tenaga nuklir. Betul. Ya lah. Yang kedua, Bung, Iran itu kan penandatangan konvensi yang bernama Non-Proliferation Treaty. Di situ dikatakan setiap anggota punya hak, inalienable right, hak yang tidak bisa dicabut untuk melakukan pengayaan dengan tujuan damai yang disupervisi oleh Badan Energi Atom. Kemudian dengan Iran tanda tangan itu, tahu nggak apa yang? Obama mencabut embargonya. Ya. Artinya apa? Sudah dilaksanakan ini kan? Tiba-tiba sepupu sekali Bapak Donald Trump jadi presiden. 2017 kan? Dan keluar dari situ. 2018 keluar dari perjanjian itu dan tidak mengakui itu perjanjian. Kira-kira kalau Anda Iran, Anda percaya itu Trump atau tidak? Ya udah susah kita percaya kan? Kalau Anda termasuk negara anggota permanen Dewan Keamanan, percaya nggak teknologinya? Ya nggak bisa kita percaya, nggak bisa dipegang. Itulah sebabnya Xi Jinping tidak akan pernah percaya Trump menyelesaikan Iran. Sama seperti Iran juga betul-betul tidak percaya pada Donald Trump. Saya mau kasih Anda joke ya. Sebenarnya bukan joke. Apa? Tahun 72 Presiden Nixon datang ke Cina. Tahun 72 ya. Kan 49 tidak ada hubungan ini. Ya. Sejak berdirinya 49 kan tidak ada hubungan diplomatik. Nixon yang pertama. Nixon datang. Ya, bertemu Mao Zedong dengan Zhou Enlai. Apa kata Nixon? Waktu itu kan segitiga nih perang dingin ini. Ya. Soviet, Cina, Amerika. Dan di situ puncak ketegangan hubungan Cina dengan Uni Soviet. Ya. Gara-gara perbedaan penafsiran mengenai ideologi komunis kan. Ya. Satu Khrushchev yang terbuka ke Eropa, satu yang sangat konservatif Mao Zedong kan. Terjadi. Terus? Datang Nixon. Kawan, kita berteman ya. Kita harus jaga.
muncullah itu namanya Shanghai Communique. Perjanjian Shanghai. Ditandatangan kedua pihak. Isinya antara lain. Kedua negara Cina Amerika ya membendung hegemoni Rusia untuk Asia dan Pasifik, termasuk hegemoni Uni Soviet. Sampai di situ dulu ya. Sekarang Putin ke Cina. Ke Cina kan? Iya. Tentu dia akan mengatakan juga ke Jinping, "Halo Jinping, ya mari kita berdua membendung hegemoni Amerika di kawasan kita." Jadi skor satu sama ini sebenarnya. Jadi skor pertama ketika Nixon, sekarang dibalas oleh ya. Jadi kembali ke soal nuklir. Karena cerita tentang nuklir ini kan ada hubungannya dengan Israel. Ya. Jadi Israel merasa tidak aman kalau Iran punya nuklir. Sebaliknya kan kok bisa Israel punya begitu? Sangat simpel. Israel selalu menganggap Iran itu ancaman. Betul. Tapi dalam sejarah pernah nggak Iran mengokupasi, menganeksasi, dan menginvasi negara tetangganya dalam sejarah? Dalam sejarah? Tidak pernah. Kenapa Israel sangat ketakutan? Karena faktanya memang Iran membiayai itu Hezbollah, Houthi, dan Hamas. Yang dianggap proksi Iran. Ya, proksi Iran. Tapi kan Anda mestinya tanya dong. Kenapa Iran lakukan itu? Betul. Kan sederhana. Dia ingin bantu Palestina merdeka, kemudian mengembalikan tanahnya yang dirampas oleh Israel. Ya kan? Ya. Itu alasannya. Itu alasannya. Alasan keadilan. Cuman Israel merasa Iran mau menghapuskan Israel dari peta di sana. Iya, tentu. Padahal sebenarnya tidak perlu takut dengan Iran. Iran tidak pernah punya tradisi mengganggu negara tetangga. Tunjukkan aja saya. Iya. Kecuali waktu dia perang melawan Irak, itu pun karena diprovokasi oleh Saddam Hussein. Yang gila itu. Sangat menarik. Lalu setelah soal nuklir, kita bicara soal Selat Hormuz. Kan di situ kan ada semacam perbedaan. Satunya mengatakan Iran ingin punya kedaulatan penuh di situ, sementara Amerika merasa itu harus ada pengawasan. Di situ saya berbeda dengan orangnya. Selat Hormuz itu tidak bisa diklaim sepihak oleh Iran. Sebagaimana ya Amerika tidak bisa mengklaim dirinya bahwa dia mau menjaga itu selat. Dua-duanya bukan penandatangan UNCLOS kok. Bukan ya. Dua-duanya bukan. Dua-duanya. Karena di situ kan ada ketentuan-ketentuan ya bahwa selat yang menghubungkan dua negara dilewati itu adalah selat internasional. Namun kapal asing yang boleh masuk dia dikenai prinsip innocent passage. Boleh lewat asal jalan terus. Ya kan? Untuk itu saya tidak sepaham dengan Iran. Maaf ya. Ini objektif. Iya. Nah, karena kan ini kan salah satu pusat battlegroundnya kan itu. Begini, Bung. Kenapa ekonomi dunia terganggu? Bukan sekedar minyak. Di situ 24% ya gas bumi dunia lewat. Jadi selain soal minyak, ada sumber energi baru. Gas ya bumi. Benar. Dan tahu nggak gas bumi? Apa efek sampingnya nih? Makanan. Iya. Kenapa makanan? Gas bumi itu bahan fertilizer, bahan pupuk. Coba bayangkan. Kalau bahan itu tidak sampai petani. Negara-negara ini bisa kehabisan makanan 1 tahun kemudian. Kalau ditanam sekarang, 6 bulan kemudian, 3 bulan berbuat, tapi kalau tidak ada pupuk gimana? Jadi ini bahayanya ini perang. Makanya memang harus dihentikan. Kita bisa kalangkan makanan ini. Ya, kalangkan minyak, oke lah padam lampu. Kita pakai lilin. Kalau makan apa? Mau? Ya kan? Nggak bisa. Rakyat kalau lapar pasti berontak. Sekarang kalau kita bicara soal, kan ini ada mereka harus sepakat menghentikan perang untuk seterusnya. Jadi tidak boleh ada yang ingkar untuk kemudian perang lagi.
memang harus permanen. Ya, kalau permanen, memang bisa kita pegang janji Amerika misalnya? Ya itu masalahnya. Coba ya. Iran pasti tidak pernah percaya Amerika. Amerika dalam konteks Donald Trump ya. Uni Eropa sudah tidak percaya Amerika. Kenapa? Itu gara-gara proklamasinya ingin mengambil alih Greenland kan? Ya. Jadi dibokongi sekarang kan? Cina tidak percaya Amerika. Jadi seluruh negara anggota tetap Dewan Keamanan tidak ada yang percaya Amerika. Rusia, Cina, Prancis, Inggris. Satu-satunya yang percaya Amerika Israel. Yang lain kan tidak. Khusus untuk urusan ini ya. Nah, kalau beberapa negara sekutunya di Arab gimana? Bagaimana mau mendengarkan? Ya. Ketika perang terjadi, negara-negara yang menyimpan pangkalan militer itu kan diserang oleh Iran. Ya, betul. Amerika diam kan? Lalu mereka berkata, loh, Anda yang berperang, kita kena batunya. Dan itu kan ongkos dari karena Amerika melindungi mereka. Kenapa? Karena Amerika selama ini kan menjadi satpam untuk mereka. Tapi kan dibayar. Emangnya enggak dibayar? Iya. Dibayar. Mahal pula. Iya, mahal pula. Iya kan? Iya. Jadi bukan satpam ini yang dipakai membayar. Kopassus levelnya. Mahal biaya. Oke. Iya, keamanannya. Lalu nanti juga mereka berbicara soal pencabutan embargo. Ya. Seberapa mungkin? Begini, yang paling ditakuti Amerika dalam negosiasi ini adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Iya, karena harus membayar semua kerusakan itu, betul. Iya, itu yang paling ditakuti. Dalam keadaan seperti ini, atau dia harus bayar nanti itu kan. Itu yang paling dia tahu. Bahwa dia dikenai sanksi dalam perundingan itu. Kau bayar dong. Iya. Lumayan. Kan permintaan Iran itu salah satu. Wajar saja. Anda yang menyerang saya, ya kan? Itu yang paling ditakut. Nah, kan itu kan ini boleh kita lakukan ini, tapi kemudian ada di mana dia kemudian tidak bisa optimal menuntut sesuatu ke Amerika begitu. Ya, tentu. Satu maju, satu mundur. Betul. Di sinilah seninya orang yang mau menjembatani ini. Iya. Ya. Sekarang kan pegangannya Iran ini tidak ada perjanjian perdamaian, tidak ada negosiasi kalau kamu mau ambil semua uranium saya. Iya. Itu kan high call. Iya. High call ya. High call itu. Amerika mengatakan enggak, itu persyaratannya. Persyaratan Amerika moratorium untuk pengayaan uranium 15 sampai 20 tahun. Iya. Dan mau diambil. Bahan-bahan yang ada. Ya mana bisa lah diambil. Harga mati itu ya. Harga mati buat Iran kan. Nah, nanti komprominya itu. Komprominya Oke deh, diam-diam saja ya. Tapi Anda bayar dulu. Saya punya infrastruktur yang Anda rusak. Oke. Nah, mungkin begitu. Jadi kelihatannya akan ada yang tampak di permukaan, tapi ada yang di bawah meja saja. Atau di belakang panggung. Kemudian Anda nanti soal membiayai Hamas, membiayai Lebanon. Ya, jalan tengahnya nanti itu mungkin adalah Amerika, oke, kau berhentikan itu, tapi Iran akan bargain. Tapi jangan ganggu sistem politik kami ya. I see. Karena kami memilih jalan kami sistem teokrasi. Jangan Anda persoalkan. Kira-kira itu. Karena selama ini kan sebetulnya kan memang agak unik ya. Kan ketika pemerintahannya jatuh, atau Ali Khamenei jatuh, atau meninggal begitu, dalam perang atau ditembak oleh Amerika. Lalu orang bilang, Amerika itu mencari pemerintahan boneka di Iran. Ya pasti. Dan itu tidak akan terjadi kalau lihat situasi seperti sekarang. Begini ya. Orang selalu mengatakan Amerika saling membenci dengan Iran sejak revolusi Iran. 79. Tidak benar. I see. Rasa permusuhan kaum dua lepas itu tahun 53. Sejak tahun 53. Kenapa? Gini. Ada presiden di Iran bernama Muhammad Mossadegh. Terpilih secara demokratis. Mossadegh mengambil kebijakan semua perusahaan minyak asing
dinasionalisasi di Iran. Kenapa? Karena lain laporan keuangannya, lain yang dibayar pajaknya. Terkenallah itu British Petroleum. Ya. Terkenallah itu Amerika. Maka kedua negara ini bahu-membahu mendongkel itu Mossadegh. Dan tahu siapa yang diangkat? Iya, Sahiran kan? Sahiran. Iya, iya. Jadi coba bayangkan, ada seorang pemimpin negara yang terpilih secara demokratis, tapi didongkel dan menaikkan raja. Di mana demokratisnya kira-kira itu? Jadi sejak tahun sejak dia itu rasa itu, bukan pada saat komunis. Oh, bukan saat Khomeini balik dari Prancis ya? Kenapa? Karena 22 tahun saat berkuasa itu kejam. Jadi orang membayangkan kan, aduh kenapa dulu bukan Mossadegh saja yang berkuasa ya? Iya. Ada rasa benci. Iya. Dan itu terbawa dari generasi ke generasi. Iya dong, terbawa. Beda andai kan Reza Pahlavi memimpin dengan cara demokratis dan beradab. Ya. Orang lupakan ini Mossadegh. Ya. Tapi nyatanya kan tidak. Iya. Ya dah?